Salam jumpa sahabat-sahabat pelita kasih. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalem. Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Dan bacaan Injil hari ini mengambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 16 yang berkisah tentang Tuhan Yesus yang naik ke bukit kemudian berdoa. Mengapa ke bukit? Tentu bukit adalah tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian. Dan mengapa Tuhan Yesus berdoa? Karena ia akan memilih dan memanggil ke-12 rasulnya. Sebelum ia menentukan dan memilih rasul-rasulnya, Tuhan merasa perlu untuk hening mengambil waktu khusus untuk berdoa, memohon petunjuk Bapa di surga. Artinya apa? Artinya sebelum mengambil keputusan, Tuhan menggunakan waktu untuk merenung, untuk menimbang, sehingga pilihannya itu sungguh tepat dan keputusannya itu sungguh tepat. Dan setelah Tuhan memilih para rasul dan berdoa di atas bukit, kemudian Tuhan turun ke bawah di tempat yang datar. Dari tempat itu Tuhan kemudian mengajar. Dan sambil mengajar, Tuhan juga menyembuhkan banyak orang sakit. Ada 3 urutan yang tadi kita renungkan, kita cermati dari sabda ini. Tuhan ke atas bukit untuk berdoa, kemudian Tuhan mengambil keputusan memilih murid-muridnya, dan akhirnya Tuhan kemudian bersabda dan berkarya. Sebuah proses kehidupan yang hendaknya kita juga selalu melakukannya. Segala sesuatu diawali dengan hening diri di hadapan Tuhan, dengan berdoa. Maka sudah tepatlah bagi sahabat-sahabat yang setiap pagi mengambil waktu untuk berdoa secara khusus. Bahkan tentu akan sangat-sangat indah, sangat-sangat mulia, sangat-sangat baik jika sahabat-sahabat juga bisa menyisihkan waktu untuk ikut perayaan Ekaristi harian di pagi hari bersama dengan umat yang lainnya dan imam untuk mengawali hari itu. Banyak yang sudah memiliki devosi misa pagi, misa harian, merasa ada sesuatu yang hilang jika tidak berkesempatan untuk datang ke gereja. Dan di dalam keheningan itu memang bisa menjadi awalan bagi kita untuk memulai karya-karya kita di hari ini. Dan ini banyak pengalaman dari umat yang sungguh merasakan buah dari perayaan Ekaristi, buah dari hening diri di hadapan Tuhan sebelum melakukan pekerjaan. Dan akhirnya setelah Yesus turun dari bukit, kemudian dia mengajar kepada para murid dan melakukan mukjizat-mukjizatnya. Harapannya adalah segala sesuatu yang kita awali dengan berdoa, kita awali dengan hening diri, kita awali dengan membersihkan dan menata hati, juga akan berhasil berkelimpahan. Seperti banyak orang juga tertolong dan terbantu oleh karya penyembuhan Tuhan. Perayaan atau pesta Santo Simon dan Yudas Rasul mengajak kita untuk kembali menyadari akan panggilan hidup kita masing-masing. Apapun panggilan Anda semua, entah itu sebagai keluarga, entah itu panggilan sebagai lembaga hidup bakti, menjadi biarawan, biarawati, imam, bunda, suster, ataupun panggilan hidup yang lainnya, menjadi kesempatan bagi kita untuk mengabarkan kebaikan dan juga untuk menebarkan kebaikan melalui usaha-usaha baik dan hidup kita. Anda yang bekerja sebagai seorang pendidik, seorang guru, sebarkanlah kebaikan kepada ini anak didik Anda. Anda yang bekerja di kantor, di perusahaan, sebarkanlah kebaikan itu melalui disiplin hidup,
dan juga setia terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan sesungguh-sungguh. Itu adalah sebuah bentuk bahwa kita mengabarkan kebaikan, mewartakan kabar gembira, dan tentu melalui kesaksian-kesaksian hidup kita. Semoga sabda di pagi ini dan kisah panggilan para murid ke-12 Rasul ini mendorong kita semua untuk menjadi murid-murid Tuhan di zaman ini melalui tugas dan panggilan kita masing-masing. Sebarkanlah kebaikan kepada sesama dan tebarkanlah kebaikan itu juga kepada sesama. Saya Romo Stefanus Itotoharjo mengucapkan selamat mengawali hari ini. Semoga berkat melimpah akan senantiasa menyertai kita semua, dan sehingga kebaikan-kebaikan itu sungguh muncul dari diri dan hidup kita. Tetap jaga sehat, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.